Saya akan membacakan tujuan percobaan panas tabur es dan panas penguapan air. 1. Menentukan kapasitas panas yang dibutuhkan untuk merubah fase padat menjadi fase cair dan fase panas yang dibutuhkan untuk merubah fase cair menjadi fase uap. 2. Memahami faktor apa saja yang mempengaruhi siklus perubahan fase suatu zat cair. 3. Mampu memahami prinsip asas Planck. Kemudian ada alat tembakar. 1. Kalorimeter. 2. Es dengan massa tertentu. 3. Kalorimeter dengan kawat pemanas. 4. Neraca Rohel. 5. Neraca digital. 6. Termometer air raksa. 7. Termometer infrared. 8. Voltmeter. 9. Ampermeter. 10. stopwatch. 11. Kabel. 12. baja pemanas. 13. Alat pemanas. Selanjutnya prosedur pelaksanaan. A. Panas simbol. 1. Menimbang massa kalorimeter kosong. 2. Mengambil air dari keran lebih kurang setengah pundi kalorimeter. 3. Menimbang massa campuran air dan kalorimeter. 4. Mengurangi massa campuran dengan massa kalorimeter kosong sehingga diperoleh massa air. 5. Mengukur suhu awal air dengan termometer air raksa. 6. Menimbang massa es dengan cara yang sama. 7. Mengukur suhu es dengan termometer infrared. 8. Mencampurkan air dan es ke dalam kalorimeter. 9. Mengukur suhu campuran menggunakan termometer air raksa. B. Panas penguapan. 1. Menimbang massa kalorimeter yang dilapisi plastik bening. 2. Mengambil air yang telah dipanaskan lebih kurang 3/4 dari tinggi kalorimeter. 3. Menimbang massa air dalam kalorimeter dengan neraca. 4. Mengukur suhu awal dari air tersebut dengan termometer air raksa. 5. Menutup dengan memanaskan kalorimeter dengan kawat pemanas, kemudian menghidupkan ampermeter dan voltmeter. 6. Menyalakan stopwatch selama 10 menit. 7. Mengamati angka yang tertera di ampermeter dan voltmeter pada menit ke-10, kemudian mencatat hasilnya pada tabel. 8. Mengukur suhu air setelah pemanasan dengan termometer air raksa. 9. Membuka tutup kawat pemanas, menghilangkan uap air pada dinding kalorimeter dengan lap, menimbang massa air akhir, kemudian mencatat hasilnya yang pada tabel data hasil percobaan. 10. Menghitung selisih massa awal dan akhir air, kemudian mencatat hasilnya pada tabel data hasil pengamatan. Untuk landasan teori, kalor adalah suatu perpindah di antara sistem dikarenakan akibat perbedaan temperatur. Keadaan fase zat di alam ada 3 fase. Yang pertama yaitu cair, yang kedua padat, dan yang ketiga gas. Zat itu dalam kondisi temperatur dan tekanan tertentu mengalami ketiga fase tersebut. Misalnya, air yang mengalami hal seperti itu yaitu dengan keadaan padat, keadaan cair, dan keadaan gas atau uap. Transisi dari satu fase ke fase lainnya disertai dengan pelepasan atau penyerapan panas dan seringkali disertai juga perubahan volume. Sebagai contoh, andaikan sebongkah es diambil dari kulkas dengan suhu misalnya minus 5 derajat Celcius, dan dengan cepat es dimasukkan ke dalam suatu bejana pemanas yang dilengkapi dengan termometer untuk mengukur temperaturnya dengan penambah panas yang teratur. Maka akan tampak termometer naik secara teratur sampai suhu 0 derajat Celcius. Setelah itu, es tersebut akan berubah menjadi cair, atau dengan kata lain, es mencair. Di sini terjadi perubahan fase dari padat menjadi cair. Kenaikan temperatur berhenti karena panas seluruhnya dipakai untuk mencair. I'm an icon, and my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.